Have you ever killed any of your attackers? Can it be off record? Yes, I did. But Setelah gue share cerita tentang pembantaian Maguindanao kemarin, yang disebut sebagai pembantaian wartawan terbesar sepanjang sejarah, gue baca komen-komen tuh ternyata banyak yang tertarik sama gimana sih kehidupan wartawan di Filipina tuh. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas tentang seberapa mencekamnya kehidupan wartawan di Filipina, kehidupan jurnalis di Filipina, di Learning by Googling. Sebelum pembantaian Maguindanao, kayak yang kemarin gue bilang tuh, Filipina ini sama CPJ udah dicap sebagai negara paling bahaya kedua buat jurnalis di dunia. Di tahun 2020, update terbarunya nih, Filipina akhirnya untuk pertama kalinya itu keluar dari 5 besar. Tapi masih peringkat 7. Ya, peringkat 7 dari ratusan negara sih masih ngeri ya. Sejak tahun 1986 terhitung udah ada sekitar 176 wartawan yang dibunuh di Filipina. Dan kita harus ingat kalau Filipina ini bukan negara konflik. Bukan negara konflik kayak Suriah atau Somalia gitu. Tahun 2016 waktu diminta keterangannya tentang 176 wartawan yang udah terbunuh di Filipina ini, Presiden Filipina Rodrigo Duterte malah bilang kalau Iya, ganito yan. Kung papatayin ka talaga, papatayin ka. There is no way to know that the next victim will be a journalist. Sa karamihan, prangka-prangka, may nagawa yan. Kasi hindi ka naman talaga papatayin dyan kung wala kang ginawa. Yung mga expose bad words against us, wala yan. Ako, I've been mayor. Pero karamihan niya may, alam mo na, nabigyan na, tapos especially if you want to take sides. Nabayaran mo na, tapos you play. Yan ang karamihan na mamatay. Or, tumatanggap na sa mga sugarol, tapos barit-bira pa rin. You really want the truth? Yun ang truth. There is still corruption sa inyong side. Video ini diupload sama media yang namanya Rappler. Katanya Rappler ini emang media ngaco yang suka memutar balikan fakta. Judul videonya dibikin seolah Duterte mewajarkan pembunuhan wartawan karena suap dan korupsi. wah, ribut lah langsung. Wartawan-wartawan di Filipina ini pada bilang kalau pernyataan Duterte ini bakal bikin kehidupan wartawan di sana makin mencekam. Dibilang juga Duterte nggak bisa jadiin korupsi dan suap sebagai alasan buat mewajarkan pembunuhan wartawan. Kalau menurut lu gimana? Setuju apa nggak sama pernyataan Duterte? Nah, gue kan sebenarnya learning-nya ini selain by googling juga by asking ya. Gue tanyalah ke teman-teman gue yang orang Filipin. Memang kebetulan teman gue yang orang Filipin ini jumlahnya paling banyak. Kayaknya 20 lebih nyampe lah kayaknya. Nah, dari beberapa yang gue tanya nih, sebagian besar itu ngerti kenapa Duterte sampai ngomong kayak gitu. Kok bisa pada ngerti? Karena kata mereka di Filipina itu banyak banget wartawan yang nerima duit buat nulis berita buruk atau bahkan berita bohong buat ngejatuhin lawan politik dari orang yang ngebayar mereka. Akhirnya ini nih yang menurut mereka bikin iklim politik di Filipina tuh nggak sehat. Dan akhirnya mereka susah buat ngebedain mana berita yang benar, mana berita yang bukan. Wah, pelik juga nih, pelik-pelik. Jadi ternyata di Filipina tuh udah biasa jurnalis dibayar sama politisi buat memberitakan diri mereka. Ini juga yang terjadi sama jurnalis-jurnalis yang tewas di pembantaian Maguindanao. Mereka semua memang dibayar sama Toto untuk memberitakan pencalonan dirinya. Oke lah, kalau lu bayar jurnalis buat diberitain, buat ngeberitain diri lu sendiri, ya udah nggak masalah. Masalahnya, kayak yang gue bilang tadi, banyak banget jurnalis yang malah nerima duit buat ngejatohin lawan politik dari orang yang ngebayar mereka. Terus politisi yang dijatuhin ini nih, dia nih ke wartawan yang nulis berita buruk tentang dia tuh kayak, oh lu ngejatuhin gua, nih gua kasih duit lebih banyak, tapi lu jatuhin dia lebih parah. Bisa, kayak gitu tuh bisa. Terus bisa aja nih, politisi yang bayar lu pertama tadi tuh tahu dia sakit hati, terus ngebunuh lu. Aduh. Memangnya alasan mereka nerima duit gitu tuh apa sih? Ya apalagi gue yakin satu-satunya alasan adalah uang. Nih, menurut salah satu wartawan di Filipina, Marconi Navales, kehidupan wartawan di sana tuh emang sulit banget. Makanya akhirnya banyak yang ngandelin uang dari politisi ini nih buat bertahan hidup, buat ngidupin keluarganya. Makanya jurnalis di sana tuh sangat disarankan buat punya keahlian lain yang dapat diuangkan. Kayak Mark yang tadi tuh, Marconi Navales yang tadi, dia tuh selain jurnalis, dia juga buka les fotografi. Mark ini bilang kalau dia nggak mau hidupnya itu diatur dan bisa diambil kapanpun oleh politisi. Ini sebenarnya kalau jurnalis sana pola pikirnya kayak Mark semua, aman sih harusnya ya. Tapi ternyata enggak juga.
Mark ini yang udah segitu jaga jaraknya ternyata masih suka dapat ancaman. Ancaman gimana? Jadi Mark ini adalah salah satu jurnalis yang datang pertama di lokasi pembantaian Maguindanao buat ngeliput. Gak lama habis insiden itu, ada orang yang ngechat Mark. Dia bilang, Anda bisa bernasib sama seperti jurnalis di Maguindanao. Stres lah Mark kan dapat ancaman kayak gitu kan. Nah, sejak saat itulah akhirnya Mark mutusin buat punya senjata, buat punya pistol, dan latihan buat ngelindungin diri sendiri. Tapi salut lah gue, nggak mundur udah diancam kayak gitu tuh. You can protect yourself, otherwise you go find another job. Dan ternyata jurnalis megang pistol ini nih bukan sesuatu yang aneh di Filipina. Udah tahu iklim politiknya kayak gitu kan, akhirnya kehidupan jurnalis di sana tuh kayak selalu berada di ambang kematian. Kayak ini nih, ada satu lagi cerita dari jurnalis di Filipina, namanya Ali Makabalang. Yang ini malah nggak cuma diancem, tapi dia juga pernah beneran ditembak. Gimana ceritanya? Ini kejadiannya tahun 1995. Waktu itu Ali Makabalang ini lagi nge-expose kejadian penebangan hutan liar di Filipina. Jadi ada satu tokoh yang menentang penebangan ini yang akhirnya tewas dibunuh. Di-expose gitu ya, marahlah semua pejabat di daerah itu. Ali Makabalang ini langsung ngerasa kalau dirinya ini dijadiin target. Aduh, kalau udah dijadiin target gitu kan nggak tenang hidup. Armed people would approach you and offer you two things, two options. Return with this bag or continue with this other bag containing your body. Meaning the bribe and the threat. Akhirnya suatu hari pas lagi jalan pulang dari kantor, Ali ini ngerasa kalau dia diikutin 4 orang. Tapi karena waktu itu suasana jalan lagi rame kan, akhirnya cuma 1 orang yang nyamperin Ali. Ali ditembak 8 kali, tapi cuma 1 yang kena. Kayak nyerempet tengkuk kayak gitu. Ya nggak mati sih, tapi kan tetep ya. Aduh. One of the houses here, mansions here, is owned by the mastermind of my ambush. It's a politician, sir. Of course. Sejak saat itu, Ali sadar kalau kehidupan dia ini bakal selalu dekat dengan ancaman. Karena udah kan kerjaannya wartawan, Ali ini juga tinggal di lingkungan yang sama dengan orang-orang yang sering dia kritik. Wali kota, gubernur, sampai anggota kongres. Itu dia yang akhirnya jadi alasan Ali buat selalu ngebawa senjata kemana-mana. Ini nggak stres apa ya wartawan-wartawan sana ya? Have you ever killed any of your attackers? Can it be off record? Yes, I did. But one, me personally, 2 others through a friend. Kita lihat satu contoh lagi nih, yang terbaru. Kejadiannya tuh baru di bulan November tahun 2020. Ada satu jurnalis, Virgilio Maganes, yang tewas setelah 6 kali ditembak. Jadi pembunuhnya nih nembak sambil naik motor gitu. Dan ini adalah pembunuhan jurnalis ke-18 sejak Duterte menjabat sebagai presiden di 2016. Banyak ya. Terus yang bikin kasus ini disorot adalah jadi setelah ngebunuh Virgilio tadi tuh, pembunuh ini tuh sempat naruh kertas kayak catatan gitu di badan Virgilio sebelum dia kabur. Isi catatannya adalah, "Saya pengedar narkoba, jangan tiru saya." Kenapa tulisan ini disorot? Karena sejak Duterte menjabat jadi presiden ini, dia bikin kampanye anti narkoba kan. Kampanyenya itu adalah ngizinin semua pengedar narkoba buat dibunuh. You are free to kill the idiots. Masalahnya sejak kampanye ini diberlakukan, banyak kasus pembunuhan di luar hukum yang pembunuhnya ini suka ninggalin catatan kayak tadi. Catatan ini tuh malah jadi kayak excuse buat ngebunuh orang ya. Kayak nggak apa-apa bunuh aja, ntar kan tinggal bilang dia pengedar narkoba. Padahal bukan. Yang bikin pembunuhan Virgilio ini makin mencekam adalah sebenarnya di tahun 2016 Virgilio ini udah sempat mau dibunuh. Jadi waktu itu Virgilio ini ditembakin. Dan walaupun ada peluru yang kena, tapi akhirnya dia bisa lolos dengan cara pura-pura mati. Tapi ini jadi memperjelas situasi wartawan di sana. Kayak kalau lu udah lolos, bukan berarti nggak ada percobaan berikutnya. Iya sih. Di luar kebijakan Duterte tentang narkoba yang mungkin memang kontroversial, pendukung Duterte ini juga banyak banget, terutama anak-anak muda. Teman-teman gue tuh yang orang Filipina semuanya tuh Duterte mania itu.
Menurut mereka, Duterte tuh emang keras banget. Tapi pemimpin seperti ini yang mereka butuhkan. Karena orang-orang Filipina nih katanya susah diatur. Oh, ya orang sini juga susah diatur sih sebenarnya. Ya gak sih? Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang seberapa mencekamnya kehidupan wartawan di Filipina. Gimana menurut lu? Apakah mencekam atau biasa aja? Atau mungkin lu bandingin sama wartawan di sini? Wah, masih mending di sana apa gimana ya? Terserah, pokoknya kalau lu punya pendapat, kalau lu ada tambahan, lu mau revisi, lu mau nanya, tulis di komen. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.